Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadriah dengan NIM 22251800023. Saya mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Di sini ada konsep nilai mutlak. Apa sih konsep nilai mutlak? Secara geometrik, konsep nilai mutlak adalah jarak suatu bilangan tertentu terhadap titik nol. Bilangan tertentu tersebut disimbolkan dengan X. Sedangkan tanda mutlak disimbolkan dengan dua garis tegak lurus seperti ini. Nah, perlu kita ingat bahwa yang namanya jarak tidak ada yang negatif. Jadi, jarak itu selalu bernilai positif. Tentunya, jarak juga tidak terpengaruh oleh arah. Mau arah kanan atau mau arah kiri, maka hasilnya akan tetap positif. Kemudian nilai mutlak adalah jarak suatu bilangan terhadap titik nol. Nah, di sini ada ilustrasinya. Misalkan mutlak 3 sama dengan 3. Artinya jarak 3 ke titik 0 adalah 3. Jarak 3 ini ke titik 0 adalah 3. Kemudian min 3 sama dengan 3. Artinya jarak min 3 ke titik 0 adalah 3. Min 3 ke titik 0 adalah 3. Kemudian di sini ada contoh nilai mutlak. Mutlak X. Mutlak X sama dengan 4. Berapa nilai X? Artinya yaitu jarak X ke titik 0 adalah 4. Ini gambar ilustrasinya. Kemudian dari konsep yang kita peroleh tadi, di sini nilai mutlak dari suatu bilangan X dapat diartikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik 0 pada garis bilangan dengan tidak memperhatikan arahnya. Yang tadi tuh mau arah kanan atau mau arah kiri akan tetap bernilai positif. Di sini ada definisi nilai mutlak. Untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X disimbolkan mutlak X seperti ini ya. Ditentukan oleh mutlak X. Jika nilai X-nya itu bernilai positif, maka untuk X-nya itu lebih besar dari 0. Kemudian jika bernilai 0, untuk X-nya itu sama dengan 0. Dan jika bernilai negatif, untuk X-nya itu lebih kecil dari 0. Kemudian di sini ada sifat-sifat nilai mutlak. Jika A dan B bilangan real, maka berlaku mutlak A dikali B sama dengan mutlak A dikalikan dengan mutlak B. Kemudian yang ke B ada mutlak A per B sama dengan mutlak A per B dengan ketentuan B-nya itu tidak sama dengan 0. Kemudian ada jika A anggota bilangan real, maka mutlak A sama dengan akar dari A pangkat 2. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan nilai dari mutlak 3 dalam kurung 2 min 6 per min akar 7 plus 1. Maka kita tulis kembali sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6 dan 3 dikali min 6 sama dengan min 18. Maka 6 dikurangi min 18, maka hasilnya min 12. Kemudian kita tulis kembali min akar 7 plus 1. Kemudian mutlaknya kita hilangkan menjadi 12 per akar 7 min 1. Kita kalikan dengan penyebutnya, yaitu akar 7 plus 1 per akar 7 plus 1. Maka akan menghasilkan 2 akar 7 plus 1 per akar 7 per 7 min 1 dari akar 7 dikali dengan akar 7 menghasilkan 7 min 1 sama dengan 2 akar 7 plus 2. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel, di mana persamaan nilai mutlak linear satu variabel ini merupakan suatu persamaan nilai mutlak yang hanya menggunakan satu variabel. Biasanya itu digunakan variabel X.
Pada persamaan nilai mutlak linear satu variabel ini terdapat beberapa penyelesaian. Nah, di sini juga ada bentuk umumnya, yaitu mutlak AX plus B sama dengan C, dengan ketentuan A-nya itu tidak sama dengan 0 dan A, B, C bilangan real. Kemudian ada penyelesaian persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak dapat kita selesaikan dengan cara pertama cara grafik, kedua berdasarkan definisi nilai mutlak, dan yang ketiga menggunakan mutlak X min A sebagai jarak dari X dari A. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel merupakan suatu pertidaksamaan nilai mutlak yang hanya menggunakan satu variabel. Sama seperti tadi, hanya menggunakan variabel X. Dan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel ini memiliki memiliki sifat yang berbeda-beda. Salah satunya tergantung dari tanda pertidaksamaannya. Nah, di sini ada bentuk umumnya. Yang pertama itu mutlak AX plus B itu lebih kecil dari C. Kemudian yang kedua ada mutlak AX plus B lebih besar dari C. Yang ketiga mutlak AX plus B lebih kecil dari sama dengan C. Dan yang terakhir itu mutlak AX plus B lebih besar dari sama dengan C. Dengan A, B, C adalah konstanta bilangan real dan A-nya itu tidak sama dengan 0. Kemudian ada sifat-sifatnya. Untuk XY itu anggota R selalu berlaku. Yang pertama, mutlak X min Y sama dengan mutlak Y min X. Kemudian yang kedua, XY lebih kecil dari sama dengan mutlak X Y. Kemudian yang ketiga, mutlak X kuadrat sama dengan mutlak X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Kemudian ada mutlak X plus Y lebih kecil dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Kemudian yang terakhir ada mutlak X min mutlak Y lebih kecil dari mutlak X min Y. Nah, di sini ada cara penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlaknya. Yang pertama itu bentuk mutlak fx, bila dimana membentuk mutlak fx yang lebih kecil dari A dan A-nya itu lebih besar dari 0. Kita ubah bentuk menjadi min A lebih kecil dari fx lebih kecil dari A. Kemudian ada bentuk mutlak fx-nya itu lebih besar dari A dan A-nya itu lebih besar dari 0. Maka dapat diubah juga menjadi fx lebih kecil dari lebih kecil dari min A atau fx lebih besar dari A. Kemudian ada bentuk mutlak fx lebih besar dari mutlak gx, diubah bentuk menjadi seperti ini ya, menjadi ini. Kemudian ada juga bentuk A lebih kecil dari fx yang diubah bentuk menjadi seperti ini. Dan juga yang terakhir bentuk mutlak A per B yang diubah menjadi A plus CB dan A min CB lebih kecil dari 0. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 2X min 1 sama dengan 7. Nah, mutlak 2X min 1 sama dengan 7 karena C-nya itu 7, artinya C-nya itu berarti lebih besar dari sama dengan 0, maka berlaku mutlak X jika X-nya mutlak X jika X-nya itu lebih besar dari 0 dan min X jika X-nya lebih kecil dari 0. Nah, di sini kita masukkan mutlak 2X min 1, kita masukkan yang bernilai positif. 2X min 1 jika X-nya lebih besar dari sama dengan 1/2. 1/2 ini kita peroleh dari persamaan di sana dengan nilai 0. 2X min 1 sama dengan 0. Maka pindah ruas 2X maka menghasilkan 1. X sama dengan 1/2. Ini kita peroleh 1/2. Dan kita masukkan yang X-nya itu bernilai negatif. Maka min 2X min 1 jika X-nya itu lebih kecil dari 1/2. Maka diperoleh interval dengan gambar di bawah ini ya. Nah, ini setengah. Ini setengah 1/2. Nah, ini untuk X-nya itu lebih besar dari sama dengan 1/2. Maka
ke kanan. Kemudian X-nya itu lebih kecil dari 1/2, maka ke kiri. Nah, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Nah, untuk X-nya lebih besar dari sama dengan 1/2, maka kita operasikan 2X min 1 sama dengan 7. 2X sama dengan 1 pindah ruas jadi 7 plus 1, 2X. Maka kita jumlahkan menjadi 8, dan X sama dengan 8. 2-nya pindah ruas menjadi 8/2, maka 8 bagi 2 sama dengan 4. Maka X kita peroleh X sama dengan 4. Itu memenuhi karena X-nya itu memenuhi karena X sama dengan 4 berada pada domain X lebih besar dari sama dengan 1/2. Nah, untuk X lebih kecil dari 1/2, maka min 2X plus 1 sama dengan 7. Min 2X sama dengan 7 min 1. Kemudian kita operasikan 2X, 7 dikurangi 1, 6. Kita masukkan lagi. Kita pindahkan ruas, X 6 bagi min 2, maka 6 bagi min 2 sama dengan min 3, maka X diperoleh min 3. Memenuhi karena X sama dengan min 3 berada pada domain X lebih kecil dari 1/3. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 2X min 1 sama dengan 7 adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan min 3. Nah, untuk contoh terakhir, yaitu tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 lebih kecil dari sama dengan mutlak 2X min 6 lebih kecil dari sama dengan 4. Nah, untuk penyelesaian pertidaksamaan ini kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu nilai mutlak yang lebih besar dari sama dengan 2 dan nilai mutlak yang kurang dari sama dengan 4. Ya. Nah, pada bagian pertama di mana mutlak 2X min 6 lebih besar dari 2. Kita masukkan, kemudian kita operasikan bagi 2X kita operasikan dengan menambahkan 6, maka menghasilkan 6 min 6 ditambah 6 habis ya. Jadi 2 tambah 6 hasilnya 8. Kemudian dibagi 2X per 2, maka menghasilkan X lebih besar dari 4. Yang satunya juga sama, kita masukkan, kita operasikan sama seperti yang di atas, maka 2X lebih kecil dari sama dengan 4, 2X per 2, 4/2, maka menghasilkan X lebih kecil sama dengan 2. Pada bagian kedua ini juga 2X min 6 lebih kecil dari 4. Kita operasikan kanan dan kirinya, yaitu min 4 lebih kecil dari 2X min 6 lebih kecil dari 4. Maka menghasilkan, kita masukkan 6 dan 2, maka min 4 plus 6, kemudian lebih kecil dari sama dengan 2X min 6 tambah 6. Kita operasikan min 4 tambah 6 itu 2, dan 2X 6 plus 6 kan habis, maka jadi 2X, dan 4 tambah 6 itu 10, maka dibagi dengan 2/2, dan 2X per 2, 10 bagi 2, maka hasilnya 1X, karena 2/2 jadi 1X, kita tulis dengan X saja, jadi 10 bagi 2 sama dengan 5, maka hasilnya diperoleh 1 lebih kecil dari sama dengan X dan lebih kecil dari sama dengan 5. Nah, kita bisa dilihat dari gunakan garis bilangan ini. Iya. Alhamdulillah, sudah selesai. Mungkin cukup sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya telah menyisipkan LKPD lembar kerja di deskripsi video. Semoga terima kasih, semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.